Gimana tidurnya? Nyenyak bukan? Pastinya dong. Hari ini kan kita mau berdoa. Yang Nah, Chelsea di sini mau ngucapin selamat tahun baru Cina bagi yang merayakannya. Bajunya Chelsea aja warna merah. Pasti kalian juga pakai baju warna merah kan? Nah, pasti. Nah, kumpul bareng keluarganya seru bukan? Pastinya dong seru. Chelsea di sini juga mau ngingatin, setiap mau keluar rumah jangan lupa pakai maskernya ya. Jangan lupa bawa hand sanitizer-nya. Jangan berkerumun. Jangan juga berdekatan. Tetap jaga jarak, social distancing. Apalagi ya yang mau Chelsea ingatkan? Oh iya, jangan lupa kita udah masuk masa prapaskah. Pastinya masa pantang dan puasa. Jangan lupa pantang dan puasanya ya. Jangan lupa nabung. Kalau kalian dianjurkan sih dari sekolahnya. Udah dulu ya, sampai di situ aja kata sambutan dari Chelsea. Bye bye. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur bisa berjumpa denganmu dan teman-teman dalam Zoom hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengar renungan sabdamu. Bantulah kami agar kami dapat mengikutimu dengan memangku salib kami masing-masing. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya kepadamu. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Halo teman-teman Bina Iman Anak Katolik Sekatelo Samarinda. Hari ini kita akan mendengarkan Injil Tuhan dan renungan singkat yang dibawakan oleh Bapak Budi Rustan. Selamat mendengarkan ya teman-teman. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Kakak senang sekali bisa berjumpa kembali dengan adik-adik di hari Minggu ini, hari yang penuh rahmat. Apalagi di masa Prapaskah ini. Tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Oh iya, adik-adik kakak lupa. Sebelumnya kakak ingin mengucapkan kongsi facai buat adik-adik semua dimanapun berada. Semoga adik-adik tetap dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa dalam keadaan yang baik secara jasmani maupun rohani. Adik-adik yang dikasih Tuhan, marilah kita bersama-sama, kita hening sejenak, mempersiapkan hati kita, membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, agar sabda Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini sungguh boleh mengingatkan kita kembali, menegur kita, agar kita benar-benar dapat lebih peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari kita hening sejenak. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka, dan pakaiannya sangat putih dan berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantangkan pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini.
Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama dengan mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Dan mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari orang mati. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, damai sejahtera untuk adik-adik semua dimanapun berada, secara khusus adik-adik dalam Bina Iman Katolik di Paroki Katedral Penolong Senantiasa Samarinda, di mana hari ini kakak sungguh bergembira, senang bisa berjumpa kembali dengan adik-adik, walaupun kita bertemu dengan secara virtual. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita saat ini ada di dalam masa Prapaskah, masa pertobatan, masa yang penuh rahmat, di mana masa-masa seperti inilah Allah menawarkan kepada gerejanya, melalui gerejanya, menawarkan keselamatan, menawarkan sebuah masa di mana kita semua diajak untuk melihat kembali perjalanan hidup kita hingga dengan sejauh ini. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan sesama, dan bagaimana kita mengenal Allah sungguh dengan baik. Adik-adik yang dikasih Tuhan, di dalam cerita Injil yang baru kita dengarkan hari ini, di mana diceritakan bahwa Yesus berubah rupa, wajahnya berkilat sampai orang tidak dapat memandang kilatan atau cahaya tersebut, sehingga Petrus, Yakobus, dan Yohanes, murid yang diajak oleh Yesus untuk naik ke gunung tinggi, yang menyaksikan perubahan tersebut. Perubahan tersebut merupakan puncak dari spiritualitas Yesus yang ingin menunjukkan kemuliaannya, bahwa dia sungguh anak Allah. Peristiwa perubahan atau penampakan Tuhan Yesus berkilauan ini dicatat dalam Injil-Injil yang lain, yaitu Injil Matius, Injil Lukas, dan Injil Yohanes tidak mencatat tentang penampakan Tuhan ini, karena Injil Yohanes dari awal sudah menunjukkan bahwa Yesus adalah seorang pribadi yang mulia, yaitu sebagai Allah sendiri. Itu ada di Injil Yohanes bab 1 ayat 1 dan ayat 1. Adik-adik yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes? Ketika mereka melihat perubahan tersebut, mereka sungguh ketakutan. Dikatakan dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, mereka
mengatakan kepada Yesus untuk mendirikan 3 kemah. Satu untuk Yesus, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Gambaran ketakutan tersebut juga bisa kita sebut atau kita bayangkan pada saat itu Petrus, Yakobus, dan Yohanes sungguh merasa nyaman, merasa enak sekali di puncak gunung yang tinggi. Mereka bisa bersama-sama dengan Yesus, mereka bisa bersama-sama dengan Musa, mereka bisa bersama-sama dengan Elia. Sehingga mereka ingin lebih lama tinggal di atas gunung tersebut untuk menikmati kenyamanan tersebut. Tapi Yesus mengatakan kepada mereka tidak demikian. Yesus malah mengajak mereka untuk kembali turun gunung. Turun dari gunung tersebut. Di sini ingin mengatakan kepada kita semua agar kita semua sebagai anak-anak Allah, murid Kristus, kita juga dituntut untuk meninggalkan zona yang aman, tempat yang nyaman bagi kita untuk turun gunung menuju Golgota, memikul salib kita di dunia ini. Yesus ingin mengatakan juga kepada kita semua agar kita harus lebih berani meninggalkan zona yang nyaman bagi kita. Sebagai pengalaman 2 minggu ini di kota Samarinda, hampir setiap hari Minggu itu diguyur hujan, sehingga suasana itu dingin, nyaman, enak untuk kita terus berada di Pulau Kapuk alias di ranjang, sehingga kita malas keluar dari selimut untuk beranjak menuju ke gereja. Hari ini kita diingatkan, ditegur oleh Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, agar kita harus lebih berani meninggalkan zona itu dan lebih harus peka mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana mendengarkan suara Tuhan, adik-adik? Nah, dalam masa Prapaskah ini, masa yang penuh rahmat ini, kita semua diajak, adik-adik, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih berani untuk memikul salib kita di dunia. Kita dituntut untuk senantiasa mendengarkan suara Tuhan. Kita juga dituntut untuk bersama-sama membenarkan dan meluruskan jalan yang berbelok-belok, meratakan jalan yang berlubang, dan yang sudah baik di dalam diri kita. Mari kita syukuri dengan sebuah hati yang penuh dengan ucapan syukur. Adik-adik yang terkasih, masa pertobatan ini mengajak kita semua untuk memperbaiki diri kita. Dan kisah-kisah yang kita dengarkan tadi sudah memberikan contoh kesaksian yang luar biasa, dan bagaimana mereka semua berani meninggalkan zona aman, pergi memikul salibnya di dunia ini dan mengalami banyak kesulitan, banyak godaan, tetapi mereka tetap setia mendengarkan suara Tuhan, sehingga mereka berani untuk menuju ke pertobatan dalam diri mereka masing-masing. Menyadari dosa dan kesalahan, karena banyak orang dan kita sendiri, adik-adik dan kakak, terkadang tidak sadar akan dosa kesalahan yang telah kita lakukan. Mungkin karena dosa dan kesalahan ini sudah terlalu sering kita buat, sehingga merupakan satu kebiasaan bagi kita.
dalam masa Prapaskah ini kita diingatkan kembali. Mari kita mendengar suara Tuhan agar kita boleh bersama-sama lebih berani mengakui dosa dan kelemahan kita. Dengan mengakui dosa dan kelemahan kita, secara otomatis kesadaran diri kita akan dosa dan kelemahan kita menghantarkan kita kepada permohonan pengampunan atas dosa. Kepada siapa kita memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kita? Tentu saja kita memohon kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang merupakan pihak yang disakiti karena dosa, kelemahan, karena dosa dan kelalaian kita. Semoga dalam masa pertobatan ini Tuhan mengampuni kita semua dari segala dosa dan kesalahan kita, dan tentu saja kita memohon rahmat pengampunan tersebut diperlukan satu ketulusan, satu kesungguhan hati agar kita tidak mengulangi dosa-dosa itu kembali di masa yang akan datang. Dengan mengakui, memohon ampun, berarti kita siap untuk yang ketiga, yaitu memperbaiki diri kita. Mari kita bersama-sama lebih siap untuk memperbaiki diri kita dan kembali lagi dalam masa Prapaskah ini kita dituntut untuk keseriusan hati kita, untuk ketulusan hati kita dalam sebuah permohonan secara khusus dalam pengampunan atas semua dosa dan kesalahan kita. Dan renungan kita pada pagi hari ini, di mana Yesus ingin mengajak kita semua turun dari Gunung Tabor dan menuju ke Golgota. Mari kita bersama-sama meninggalkan zona aman untuk berkarya dan bersaksi. Berani keluar dari zona-zona aman kehidupan kita. Berani untuk mengendalikan diri kita, dan bagi kita orang Katolik adalah berani untuk menuju Golgota. Berani menanggung salib kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Damai dan sejahtera Tuhan senantiasa menaungi kita, agar kita dapat lebih peka mendengarkan suara Tuhan dan juga selamat menjalani masa Prapaskah ini dengan puasa dan doa. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Ikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar.
adik-adik, jumpa lagi dengan kakak ya. Apa kabar? Pasti sehat, kuat, dan luar biasa. Nah adik-adik, kita sudah memasuki minggu Prapaskah yang kedua ya. Adik-adik, apakah adik-adik ada yang berpuasa atau berpuasa? Nah adik-adik, yuk waktunya kita untuk berkreativitas ya. Oke, kita mau buat apa hari ini? Kita mau buat ini salib-salib kecil. Salib-salib kecil kakak ini ada 4, tapi nanti adik-adik boleh bikin lebih ya. Nah di dalam bacaan minggu ini Yesus berkata ya, setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Nah adik-adik, bagaimana caranya kita menyangkal dan memikul salib kita? Adik-adik bisa mencari. Nah ini adalah contoh. Kita nanti akan membuat, ini adalah pembatas buku, bisa juga tapi dijadikan gantungan nanti. Nah jadi ini pembatas buku, jadi adik-adik bikin salib ini nanti kita tulis ya. Adik-adik akan menyangkal diri apa, salib apa yang akan dipikul. Seperti ini contoh, kakak menulis mengalah. Nah terus tidak malas lagi, terus menahan amarah atau kita tidak suka marah-marah lagi, dan dengar-dengaran. Nah, adik-adik biasanya tuh ya suka tidak dengar-dengaran, apalagi kalau lagi asik nonton, dia suruh kakak bantu mama ya, pasti adik bilang nanti tanggungnya mah lagi nonton. Nah jadi adik-adik harus dengar-dengaran ya. Nah, tapi adik-adik boleh pilih, tidak harus sama dengan tulisan di salib kakak. Nah, adik-adik boleh menulisnya sendiri, apa yang menjadi yang akan adik-adik sangkal buat adik-adik sendiri, atau salib apa yang adik-adik ingin pikul. Oke, adik-adik bisa carinya sendiri. Oke, adik-adik pasti tidak sabar ya, mau membuatnya sudah kan? Nanti kan? Oke, nah sebelum itu adik-adik harus menyiapkan bahannya dulu ya. Salah satunya ini, adik-adik minta mama atau papa atau kakak untuk print. Tapi sebelumnya itu biasanya kakak-kakak pembina sudah memberikan linknya. Jadi adik-adik minta print ya sama mama, kakak atau adik, sama ayah. Nah setelah itu kita siapin benul, spidol, ini gunting, kertas jagung. Kalau adik-adik tidak punya kertas jagung di rumah, boleh juga pakai origami ya. Adik-adik boleh kreativitas sendiri, mau dipotong atau mau dihias seperti apa silakan ya. Yang seperti ini adalah hiasan dari bentuk seperti ini kakak. Tapi adik-adik boleh bikin sesuai dengan keinginan adik ya. Nah, satu lagi pembolong kertas. Oke, adik-adik pasti sudah tidak sabar ya untuk membuatnya. Mari kita buat. Oke, semangat.